Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ketika Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis, tentu kita tidak asing dengan tokoh ini. Tokoh yang sangat berani, walaupun namanya sebagai nama baptis jarang digunakan lengkap. Umumnya orang akan menggunakan nama Yohanes, sehingga kadang-kadang orang bertanya-tanya, ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul, begitulah. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat gigih, berkeyakinan dengan imannya, berani menegur seorang raja, walaupun akibatnya fatal, membuat istri sang raja sakit hati, menyimpan dendam, dan kemudian pada akhirnya Yohanes harus kehilangan nyawanya
karena keteguhannya, karena keberaniannya untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Itu Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil. Sementara Herodes itu adalah pribadi raja yang sebenarnya memiliki kekaguman pada Yohanes Pembaptis. Dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang benar, maka dia berjuang untuk membelanya. Tetapi karena kesalahannya, karena janjinya, dan karena rasa malunya ketika tidak menepati janjinya, maka pada akhirnya dia juga harus mengorbankan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, dari dua tokoh ini kita boleh belajar tentang keteguhan iman. Yohanes Pembaptis adalah orang yang teguh pada imannya, sementara Herodes adalah pribadi yang ragu-ragu dalam imannya, bahkan ketika keraguannya itu pada akhirnya memakan korban, yaitu Yohanes Pembaptis sendiri. Kita dalam perayaan Ekaristi ini, dalam permenungan yang saya tawarkan, kita diundang untuk belajar dari Yohanes Pembaptis, pribadi yang teguh, pribadi yang senantiasa setia menyuarakan, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apakah kita harus seperti Yohanes Pembaptis seperti saat pada zaman sekarang ini? Ada banyak cara yang bisa kita tempuh, yaitu yang disampaikan dalam nasihat penulis surat kepada umat di Ibrani. Menarik sebenarnya. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, kita diundang pada akhirnya untuk senantiasa terbuka menawarkan persahabatan kepada siapapun. Kalau Herodes, persahabatannya itu pilih-pilih. Ketika menguntungkan, maka ya yang dipilih kepada siapa dia berjanji. Herodes pada akhirnya Yohanes Pembaptis yang pada akhirnya ia kagumi juga akhirnya dikorbankan. Nah, kita diundang untuk menjadi pribadi yang senantiasa mampu menawarkan persahabatan kepada siapapun. Siapa tahu orang yang kita tawari persahabatan itu adalah salah satu malaikat, seperti dalam bacaan pertama hari ini. Maka hari ini kita dalam perayaan Ekaristi hari ini kita boleh belajar dari Yohanes Pembaptis, orang yang gigih dengan imannya, berani menyerukan apa yang benar, dan dalam prakteknya kita diundang dalam bacaan pertama hari ini untuk senantiasa memiliki hati yang bersahabat kepada siapapun. Hati yang bersahabat kepada siapapun, bahwa memang itulah suara kebenaran yang harus kita tawarkan kepada siapapun, yang harus kita hidupi. Kita diundang untuk memiliki hati yang bersahabat kepada siapapun, menghindari hatinya Herodes, senantiasa memelihara apa yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.